Paham. Yang kami hormati Dr. Roni Subagio, SPKJ, Dr. Era Catur, Pastia, SPKJ, Dr. Syafarina, MSI, Mbak Muti, selaku admin akademik, serta rekan-rekan adik mahasiswa angkatan 2000 berapa ini? 2020 sampai dengan 2017 mungkin yang hadir ya, yang kami banggakan. Mari kita buka acara istilahnya ini ya, motivasi persiapan pembelajaran semester gasal 2021-2022 sore hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mohon izin Dr. Roni, Dr. Era Catur, dan adik-adik rekan-rekan mahasiswa semuanya, saya izin share screen sebentar ya. Jadi kemarin kami sempat menyebar kuesioner terkait bagaimana kondisi istilahnya kesehatan mental yang berkaitan dengan kelelahan, kelelahan emosional yang sering dikenal sebagai burnout, dan ini sudah sering dibahas oleh Dr. Roni, Dr. Era Catur, dan juga dari banyak sekali webinar-webinar di luar sana, bahwa memang setiap profesi sangat berisiko ya untuk mengalami kondisi ini, terutama pada mahasiswa, karena karakteristik pembelajarannya dari dulu sendiri, ataupun juga dari proses adaptasi nih terkait pandemi COVID-19 ini, jadi menyebabkan berbagai macam stresor yang akan menyebabkan kelelahan emosional, sinisme, dan akhirnya memiliki self-efficacy yang rendah. Nah, ini yang kemarin kami sempat sebar ya, Dr. Roni, Dr. Catur, dan rekan-rekan semuanya. Jadi langsung saja kami sampaikan bahwa sebenarnya 67% dari kalian itu memiliki skor burnout yang rendah. Tetapi ada 33% di sini yang memiliki nilai yang tinggi. Seperti itu. Jadi memang kalian sebagai mahasiswa kedokteran ini berpotensi ya mengalami burnout. Dan di antara semua semester, ini yang paling tinggi skor mediannya itu di semester 5. Semester 5 yang kemarin ya, yang sekarang sudah naik di semester 7 ya. Jadi yang angkatan 2000 berapa? 2018. Nah, kami kemudian dari EPK memang yang paling tinggi adalah yang angkatan semester pertama ya, yang dulu waktu masih mahasiswa baru. Banyak faktor yang dirasa berpengaruh, ada konflik internal, personal life event ini seperti sakit, kematian, kemudian kompetisi akademik ya, yang ini memang kental sekali di FK, bahkan pada saat sebelum pandemi pun kompetisi akademik ini sudah ada, kemudian learning environment, lingkungan belajar, kurikulum, tekanan finansial, sarana prasarana, bahkan ada yang mendapatkan bullying, dokter, dan yang lainnya. Jadi memang ini kondisi yang ditemukan pada kalian, pada mahasiswa. Selain itu juga dari burnout komponennya, ini yang exhaustion-nya paling tinggi, yang skornya high, itu semester 5. Yang mungkin kemarin bloknya sangat padat ya, jadi mungkin secara emosional sangat terbebani, dan juga ditunjang dengan mungkin faktor-faktor lainnya yang tadi sudah dijabarkan, dan memang belum kami analisis faktor mana yang berkorelasi. Lalu terkait sinisme, akhirnya sinisme ini yang rata-rata ini rendah. Jadi alhamdulillah semua mahasiswa ini sebagian besar memiliki skor sinisme yang rendah, tetapi juga ternyata ada yang tinggi. Nah, ini mungkin perlu ada motivasi nanti dari Dr. Catur, Dr. Roni untuk mengkontrol skor sinisme tersebut. Lalu yang terkait self-efficacy, ini yang berkaitan dengan kepercayaan diri. Nah, kami kok melihat hasilnya seperti ini. Ternyata sebagian besar ini memiliki skor self-efficacy yang rendah. Ternyata anak-anak kita itu, kalian itu kurang pede. Kenapa ya? Nah, ini mungkin yang
nanti kurang percaya diri terkait mungkin pembelajaran dengan yang dilaksanakan sekarang, akhirnya karena pembelajarannya menjadi kurang maksimal, akhirnya merasa kurang pede ya untuk menjalani pembelajaran di kedokteran seperti itu. Dan setelah kita lihat ternyata ini berkaitan dengan akademik performa dokter. Jadi jadi di antara kalau skor burnout totalnya memang tidak ada korelasi, tetapi yang untuk sinism dan self efficacy ini ternyata berkorelasi dokter dengan performa akademik, sehingga mungkin untuk ke depan ini sebagai langkah awal kami mengundang Dr. Roni dan Dr. Era Catur untuk memotivasi adik-adik, memberikan semangat untuk berprestasi, untuk belajar dengan maksimal, dan juga bisa beradaptasi atau istilahnya pripun Dr. Catur ya. Ini ya, kalau ada kekurangan-kekurangan, kegagalan-kegagalan tersebut bisa menerima, kemudian bisa bangkit lagi. Nah, seperti itu harapannya. Sehingga nanti bagaimanapun pembelajaran ini kan performa akademik ya yang akan dilihat kalau dalam konteks akademik, meskipun aspek non akademik juga pastinya akan sangat berpengaruh. Nah, harapannya dengan kuliah motivasi ini, Dr. Era Catur dan juga Dr. Roni bisa memberikan semangat itu ke adik-adik mahasiswa. Mungkin begitu sebagai pengantar dari saya, Dr. Roni, Dr. Era Catur. Kami nitip ke anak-anak, kepada dokter, untuk anak-anak supaya dimotivasi semakin semangat untuk belajar di semester ini. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada kami persilakan kepada Dr. Catur untuk Dr. Roni dulu Dok. Dr. Roni untuk memaparkan materinya. Monggo Dr. Roni kami persilakan. Terima kasih Dr. Norma. Jadi itu adik-adik ya, bagus sekali hasil penelitiannya bisa menjadi introspeksi bagi kita semua ya, terutama adik-adik ini. Gimana supaya resiliensinya meningkat ya dari waktu ke waktu. Resiliensi ini adalah daya tahan untuk segera kembali ya kalau misalnya kita menghadapi hal-hal atau masalah-masalah yang membuat kita menurun performa kita ya, terutama kalau masih belajar ya di bidang akademiknya. Dan saya bersama Dr. Catur ingin membangkitkan kembali ya semangat adik-adik yang dengan kondisi pandemi ini memang proses atau cara belajar kita mayoritas adalah PJJ ya. Dan insya Allah ke depan ini mungkin untuk sementara blended barangkali ya. Mudah-mudahan COVID ya segera mereda dan bukan hanya melandai tapi kita harapkan turun walaupun kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Oke, minta tolong Dr. Norma slide-nya. Ya, terima kasih. Saya ingin membuka ya apa yang ada pada diri kita masing-masing. Jadi nanti jauh hari ini siapa? Tolong ditanyakan ya, apakah jauh hari ini kakak saya, apa kakaknya Dr. Catur ya, apa temannya Dr. Norma, nanti dicari ya. Jadi kita lihat jendela jauh hari ya. Siapa sih kita ini? Masing-masing kita ini ada di kelompok mana? Kita harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena inilah titik awal untuk introspeksi kita agar kita bisa memperbaiki semakin ke depan semakin baik. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu prinsip yang harus kita pegang kalau kita ingin menjadi orang yang baik dan bermanfaat nantinya. Jadi kalau menurut jauh hari, masing-masing dari kita ini yang pertama, ya ada orang yang tahu atau mengerti bahwa dirinya tahu atau mengerti. Jadi ini adalah orang yang smart, ya smart. Artinya orang itu tahu dirinya itu siapa, kelebihan dan kekurangannya, bagaimana dia meningkatkan atau memperbaiki yang kurang pada dirinya, bagaimana caranya,
harus menghubungi siapa, harus bertanya pada siapa, harus membaca apa, ya, harus meniru siapa. Ini adalah orang-orang yang betul smart. Ya, memang tidak banyak, tapi kita semua tentu ingin menjadi yang nomor satu ini. Ya, harus kita ingin. Jadi menjadi orang yang tahu bahwa diri kita, ya, tahu yang ada pada diri kita. Nah, yang kedua adalah orang yang tahu bahwa ada yang tidak tahu pada dirinya. Tahu bahwa dirinya tidak tahu atau mengerti bahwa dirinya tidak mengerti. Ini orang yang baik, ya. Jadi orang yang selalu berusaha. Apa-apa yang ada pada dirinya, ya. Kalau tidak tahu dia bertanya. Kemana harus tanya? Pada siapa harus bertanya, ya. Tentang kekurangan yang ada pada dirinya. Kalau kelebihan kita nggak perlu ngomong lah. Kelebihan itu sesuatu yang automatically ada pada diri kita masing-masing. Tapi kekurangan ini orang jarang bisa melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Orang jarang bisa menerima apa yang kekurangan pada dirinya. Nah, pada orang yang baik itu orang yang tahu dia harus bagaimana untuk memperbaiki dirinya tentang ketidaktahuannya, tentang ketidakmengertiannya. Yang ketiga, orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Kasihan, orang ini mungkin kurang membaca, ya, atau bagaimana, ya, kurang bergaul, kurang berhubungan dengan orang lain, dan lain sebagainya. Insya Allah kita tidak seperti ini, ya. Sebetulnya orang ini punya potensi, ya, untuk menjadi orang yang baik dan bahkan akan menjadi orang yang smart tadi, ya. Nah, untuk itu orang yang seperti ini harus kita bantu, harus kita tolong, ya. Jadi rekan-rekan kalau misalnya ada temannya yang kira-kira masuk di kelompok ini, tidak tahu bahwa dirinya tahu, sebetulnya dia punya potensi, diajak, ya, diingatkan. Yang konyol, orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, ini yang susah. Insya Allah enggak ada lah di sini, ya. Insya Allah enggak ada, ya. Ini konyol ini, susah berubahnya, ya. Oh, dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, gimana? Ya, tapi insya Allah kita tidak. Dan kita harus selalu melakukan perubahan-perubahan, selalu introspeksi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita untuk menjadi yang pertama tadi, menjadi orang yang smart tadi, menjadi orang yang tahu bahwa diri kita tahu, menjadi orang yang mengerti bahwa diri kita mengerti. Lanjut, Dokter Norma. Oke, slide. Nah, ini ya, kita tidak dapat mengubah orang lain. Ingat, ya. Tapi yang dapat kita lakukan adalah membantu orang lain untuk berubah. Membantu orang lain yang untuk berubah. Artinya apa? Niat, tekad, dan semangat untuk berubah itu harus berangkat dari orang itu dulu. Orang lain, temannya, kerabat, saudara itu bersifat membantu, memfasilitasi mungkin, ya. Jadi niat untuk berubah itu harus berangkat dari diri kita masing-masing. Nggak bisa, niat itu harus dari yang bersangkutan. Ya. Harus dari yang bersangkutan, harus dari diri kita. Ya, slide, Dokter Norma. Jadi kita tidak bisa merubah, tapi kita memfasilitasi, membantu. Saya yakin, hakul yakin, ya, semua adik-adik ini ingin menjadi dokter. Ingin menjadi dokter. Bukan hanya dokter saja, tapi ingin menjadi dokter yang baik. Apalagi dokter alumni dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Harus menjadi dokter yang baik. Dokter yang sangat islami, ya, yang betul-betul mengedepankan pelayanan kepada pasien dan keluarganya. Betul-betul menjalankan praktek kedokteran sesuai kompetensi dan dilandasi dengan empati di dalam melayani. Ya, jadilah orang yang baik. Karena kebaikan itu akan mendekatkan pada rahmat Allah, ya. Harus, wajib itu. Ya. Untuk itu kita harus selalu bersemangat untuk belajar. Ya, slide. Saya yakin semua ingin jadi dokter yang baik, ya. Dan saya yakin intelijensi adik-adik semua cukup untuk menempuh pendidikan kedokteran ini. Saya yakin insya Allah cukup, ya. Selama Anda sehat, fisik dan mental, ya, intelijensi Anda cukup. Dan Anda bisa menjadi dokter yang baik nantinya.
Harus itu cita-cita yang harus ditanamkan sejak Anda masuk Fakultas Kedokteran. Ingat, Anda masuk Fakultas Kedokteran itu bukan hal yang mudah, ya. Tidak semua yang ingin masuk Fakultas Kedokteran, ya, termasuk Fakultas Kedokteran Muhammadiyah, bisa lulus. Tidak semuanya. Jadi kalau Anda lulus itu, Anda harus sangat bersyukur, ya. Itu bukan doa, bukan usaha Anda sendiri. Itu doa orang tua juga. Mungkin saudara-saudara Anda juga. Ya. Jadi Anda jangan menyia-nyiakan kesempatan, ya. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Anda jalani. Dan Anda harus bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Harus menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita sekarang. Adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran Muhammadiyah, kewajiban Anda, ya, adalah belajar dan untuk menjadi dokter yang baik di dalam proses mengikuti pendidikan ini. Ya, slide. Untuk itu perlu usaha yang keras. Ya. Saya kira sejak awal adik-adik sudah punya niat dan tekad yang kuat. Ya. Dan yang penting adalah selalu, ya, menjaga semangat. Jangan pernah kendor untuk menjaga semangat. Begitu Anda menurun semangat Anda, segera Anda konsultasi, segera Anda komunikasi, sharing, mungkin pada teman-teman saudara, teman-teman adik-adik, ya, bisa saling mensupport, membantu sama satu sama lain, ya. Jangan biarkan semangat Anda menurun. Ya, jangan, harus dipertahankan. Jaga relasi yang baik dengan teman-temannya, ya. Dan harus selalu optimis. Yakin bahwa Anda bisa, yakin bahwa Anda mampu. Ya, slide. Ini ya. Saya sangat luar biasa ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, motivasi. Bahwa orang yang pesimis, ya, orang yang pesimis itu kalau dia melihat kesulitan, ya, dia selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Ya. Contoh, adik-adik sudah dapat kesempatan ini menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Ya. Jangan pernah berbicara tentang kesulitan selama mengikuti pendidikan. Anda harus optimis bisa. Ya, harus optimis bisa. Seperti apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini. Ya, Sayyidina Ali. Orang yang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan. Kesempatan, ya, itu tidak semua orang mendapatkan. Kita harus optimis. Karena dengan optimis, walaupun kita dalam kesulitan, maka kita melihat ada peluang di situ. Kita melihat ada kesempatan di situ untuk kita raih. Mengikuti pendidikan kedokteran itu memang tidak mudah. Butuh waktu yang panjang, ya. Kita harus banyak menjaga keseimbangan. Kebutuhan-kebutuhan biologi, psikologi, dan sosial. Harus kita jaga keseimbangan itu. Dan harus proporsional. Harus bisa menahan kemauan yang kira-kira akan mengganggu keseimbangan itu. Lihatlah kesempatan itu di setiap kesulitan. Ya. Harus optimis, tidak boleh pesimis. Karena dengan pesimis Anda akan jatuh. Dengan pesimis Anda akan lemah. Dengan pesimis Anda akan kurang berusahanya nanti, ya. Ya, lanjut. Ini, ya. Orang yang penuh harap akan terus mencari, tidak akan pernah berhenti. Sementara orang yang penuh ketakutan akan melarikan diri. Ini seperti apa yang terjadi pada teori kecemasan. Jadi ada fight or flight. Ya. Jadi orang cemas itu, dia harus hadapi dengan fight. Ya. Kalau dia tidak kuat, flight, dia lari. Jangan, kita harus fight. Ya. Jadi kita punya harapan menjadi dokter, kita ingin menjadi dokter yang baik, ya. Harus kita cari terus kesempatan-kesempatan itu. Kita hadapi kesulitan-kesulitan itu dengan pantang menyerah. Berusaha keras dan selalu berdoa.
Semoga Allah mengabulkan, mengijabahi apa yang kita usahakan. Selama apa yang kita usahakan itu adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat. Jangan takut, ya. Ya, slide. Yakinlah ada sesuatu yang menanti Anda setelah sekian banyak kesabaran yang kau jalani. Jadi proses pendidikan ini memang panjang, melelahkan, butuh effort yang luar biasa. Ya, mungkin sakit-sakit ya, dan lain sebagainya. Dan yang akan membuat Anda nanti terpana, ya, yang membuat Anda nanti senang, bahagia, maka Anda akan lupa itu. Pedihnya, ya, rasa sakit pada saat Anda menjalani proses pendidikan itu Anda akan lupa setelah Anda berhasil menjadi dokter yang baik. Ya, ya, slide. Sudah ya, Dr. Norma, slide. Sampun dokter, sudah. Oh ya, terima kasih. Jadi ending atau goalnya adalah nanti setelah Anda jadi dokter, insya Allah ya, Anda akan lupa itu kesulitan-kesulitan itu. Kebahagiaan yang Anda akan peroleh dan Anda akan lebih bersyukur lagi, Anda akan sangat berterima kasih kepada orang tua Anda yang telah mendoakan, pada guru-guru Anda, pada teman-teman Anda, ya. Insya Allah itu akan terjadi. Ayo kita selalu berusaha dan berdoa semaksimal mungkin, semampu kita. Kalau kita tidak mampu, kita sharing, ya. Kita bekerja sama dengan teman-teman kita untuk belajar. Kita tanya pada guru-guru kita bagaimana belajar yang baik. Saya kira itu nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Catur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Roni nggih atas pemaparannya. Semoga bisa memotivasi adik-adik mahasiswa untuk tetap yakin ya bahwa setelah perjuangan yang panjang, kesabaran dari setiap proses pembelajarannya akan ada hasil yang luar biasa indahnya. Begitu nih Dr. Roni nggih. Nggih, amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami langsung persilakan Dr. Era Catur, ya Dok. Nanti mungkin di akhir sesi, kalau masih ada waktu, kita bisa sedikit tanya jawab, ya, kalau masih ada waktu nanti. Nggih, boleh. Monggo Dr. Era Catur, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dr. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Rina yang sudah sangat banyak menyediakan waktu untuk kita semua sehingga kita bisa berbagi sore hari ini. Senang sekali tadi ada sekian persen, sekitar 76 orang ya yang mengalami burnout ya. Dan itu menandakan bahwa kita semua sedang bekerja keras gitu. Kita semua sedang tidak duduk-duduk saja, kita semua sedang melakukan sesuatu yang akhirnya menyebabkan kita mungkin lelah, mungkin tidak nyaman. Nah, teman-teman sekalian, tadi Dr. Roni sudah luar biasa menceritakan bagaimana perjuangan ini memang tidak mudah. Dan saya bagian tidak mudahnya. Karena siapa yang tidak pernah mengalami burnout dalam lintasan kehidupannya? Saya berulang kali. Ya, Dr. Roni mungkin juga pernah. Dr. Nurma yang keren banget, cool, calm, juga pasti pernah mengalami burnout. Ya, teman-teman sekalian, dari hasil studi yang dilakukan oleh Dr. Roni dan Dr. Rina tadi, kita bisa melihat ternyata burnout kita itu nggak semata-mata karena permasalahan akademis, gitu. Ya, ada tentang, bahkan yang paling besar adalah konflik internal. Terus yang kedua terkait dengan relasi. Oleh karena itu, dalam banyak sekali penelitian, ya, remaja, terutama mahasiswa usia 17 sampai 29 tahun, dikatakan yang paling banyak menyebabkan ketidakstabilan emosinya itu adalah namanya perasaan insecure, perasaan malu, perasaan bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang menyebabkan dia gagal untuk melakukan hubungan yang baik dengan orang lain. Saya minta izin share screen. Oke.
Jadi teman-teman sekalian, dari hasil studi itu dikatakan ternyata perasaan malu, perasaan insecure, perasaan imperfect, kok dia kok bisa gitu ya, aku kok masih begini, ya, kok dia bisa lulus ya, ya. Perasaan nggak sempurna, ya, wah kok aku kok selalu gagal, padahal udah belajar, ya, itu disebabkan kita memiliki yang namanya vulnerability, ya, kita merasa ada kerapuhan, I am not enough, saya nggak cukup layak untuk jadi mahasiswa kedokteran, saya kurang tirus, saya kurang cakap dalam bergaul, saya kok berulang kali revisi ya, ada TA itu yang revisi 1, revisi 2, bahkan sampai ada yang revisi 73 ya, luar biasa. Jadi udah 73 kali direvisi ya, betapa luar biasanya. Ada vulnerability, ada sesuatu kerapuhan, ketidaksempurnaan yang berusaha kita tutupi, yang berusaha kita hilangkan, yang berusaha kita, ya, sehingga akhirnya ketika itu keluar, kita takut untuk mengalami insecure, malu, atau ngerasa tidak sempurna. Nah, teman-teman sekalian, sayangnya kita ini hidup di dunia yang apa ya? Kalau di kedokteran, di ilmu IPA, ya kita selalu ketika ada yang nggak sempurna, apa yang kita lakukan? Sempurnakan, ya. Kalau ada yang nggak rapi, apa yang kita lakukan? Rapikan, gitu ya. Kalau ada yang berantakan, ya tata ulang, gitu ya. Apalagi kita juga dididik oleh, maaf ya, kalau dalam penelitian epidemiologi, mama-mama Asia ini mendidik anak-anaknya dengan cara istilahnya tiger mom ya, mama-mama macan gitu. Harus ini, harus itu dan seterusnya gitu. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi? Seolah-olah tidak ada satupun hal yang boleh tidak sempurna. Tidak ada satu hal yang tidak boleh tidak baik gitu. Tidak ada satu hal yang terlihat lemah gitu. Karena kalau itu terlihat, apa yang terjadi? Malulah kita gitu. Padahal kenyataannya kadang kita perlu untuk sekedar memeluk ketidaksempurnaan. Sekedar duduk bersama berantakan. Atau sekedar melihat bahwa memang ada sisi-sisi kerapuhan yang tidak harus selalu kita tutupi. Teman-teman sekalian, berdasarkan interaksi saya dengan beberapa teman, pasien yang mengalami ansietas, depresi, saya melihat ternyata mereka yang memiliki kerapuhan, apakah itu kerapuhan fisik atau kerapuhan psikologis, misalnya ansietas, gampang panik, ternyata mereka yang apa ya bisa dikatakan mudah, cepat, dan kemudian bisa beradaptasi dengan kondisinya, ya salah satu yang dimiliki oleh mereka adalah mereka berpikir, mereka yakin bahwa mereka layak untuk dicintai dan berharga. Jadi, yang membedakan antara orang-orang yang masih sibuk dengan isu-isu terkait dengan hubungan, relasi, dan sebagainya, dengan mereka yang sudah selesai dalam isu-isu terkait dengan hal itu, hanyalah sebuah rasa percaya bahwa saya layak dicintai dan saya layak untuk merasa berharga. Oleh karena itu, kita bisa melihat ada orang-orang yang sepenuhnya kita melihat mungkin ada satu hal yang rapuh dalam dirinya. Ada satu hal yang tidak sempurna dalam dirinya. Punya ansietas berkepanjangan, tapi dengan mudah sekali, dengan baik sekali dia mengajak teman-teman misalnya mendirikan Anxiety Care Indonesia. Ya, mereka mungkin punya kecacatan, tapi mereka dengan sangat luar biasa mengakui kecacatannya dan kemudian ya berlaga di Paralimpik. Teman-teman sekalian, perasaan untuk layak dicintai dan berharga itu adalah perasaan yang harus terus-menerus kita tumbuhkan. Karena sekali lagi, burnout yang kita alami tidak menandakan apapun selain menunjukkan bahwa kita telah berjuang keras. Saya kutip kata-kata dari Theodore Roosevelt, dia mengatakan, it is not the critic who count. Jadi, bukan kata-kata pengkritik yang dapat kita perhitungkan. Not the man,
who point out how the strong man stumbles. Juga bukan orang yang menunjukkan itu loh siapa yang kesandung, or where the door of deed could have been done better. Atau mereka yang menunjukkan pintu kemana saja itu yang lebih baik dibandingkan kita semua. Sekali lagi, penghargaan itu diberikan, the credit goes to the man who is actually in the arena. Penghargaan itu diberikan pada mereka yang benar-benar berjuang di arena ini. Penghargaan ini untuk kalian yang burn out, yang lelah, whose face is marred by dust and sweat and blood. Yang wajahnya ini penuh debu, penuh keringat dan darah. Who strive valiantly, yang berjuang dengan luar biasa, dengan sungguh-sungguh. Who at the best know in the end the triumph of high achievement. Yang mereka kalau beruntung di bagian akhirnya tahu piala kebanggaan. And who at the worst, dan paling buruknya, if he fail, jika dia gagal, at least fail while daring deeply. Dia gagal dalam kondisi berjuang dengan sungguh-sungguh. Jadi teman-teman sekalian, burnout itu sekali lagi hanya menunjukkan kalau kita telah berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan dari banyak sekali pelajaran, ya orang-orang yang punya worthiness, kesungguhan untuk kemudian melalui ini dengan baik, dari sebuah penelitian yang ditulis oleh Dr. Brené Brown, ada 4 ciri. Yang pertama, mereka punya namanya the courage, keberanian. Keberanian untuk tampil sebagai dirinya sendiri. Saya cacat, who care? Saya burn out, ya saya menunjukkan saya punya keberanian untuk melewati ini semua. Saya ansietas, saya depresi, ya mereka courage, mereka berani untuk menunjukkan siapa dirinya. Yang kedua, orang-orang yang punya worthiness ini, kesungguhan dan mereka berhasil melewati ini semua, mereka punya compassion, belas kasihan. Dan tentu saja mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin untuk berbelas kasihan pada orang lain ketika mereka tidak bisa berbelas kasihan terhadap diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pastikan bahwa penghargaan kita terhadap diri kita, pastikan bahwa rasa bahwa kita dicintai, kita menjadi bagian, kita memiliki peran dalam konteks komunitas dan keluarga kita, senantiasa hadir dalam diri kita. Yang ketiga, mereka tetap berhubungan, connection dengan orang di luarnya. Mereka rela menggadaikan cita-cita jadi idola, cita-cita jadi orang nomor 1, demi untuk menjadi diri mereka sendiri. Karena sekali lagi, hubungan yang kita nyaman untuk melaluinya adalah ketika kita menjadi diri kita sendiri. Dan yang terakhir, mereka mengakui vulnerability-nya, kerapuhannya. Mereka tidak melihat kerapuhannya sebagai sebuah kelemahan yang harus dihapuskan. Mereka tidak melihat kerapuhannya tidak sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, ya. Tapi mereka melihat kerapuhannya sebagai sesuatu yang layak untuk menjadi sumber kekuatannya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita hidup di dunia yang penuh dengan vulnerability, kerapuhan, ketidaksempurnaan. Kita hidup di mana langsing tampak luar biasa, ya. Kenapa saya obesitas terus-menerus? Kita hidup di zaman di mana pipi tembem itu kayak something, ya. Kita hidup di mana semua harus lebih sempurna, lebih baik dan seterusnya. Dan akhirnya kita cenderung untuk berpura-pura. Saya baik-baik saja kok, Dok. Meskipun kita sedang menahan luka, perih, dan sebagainya. Saya cukup sosialita kok. Kita berpura-pura terus, dan seolah-olah tidak ada vulnerability, dan kita malu untuk mengakui apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Dan kita terus menyempurnakan, ya, memindahkan pipi ke bokong, ya, memindahkan ya bahkan diri kita berusaha untuk tampil bagaimana agar tidak terlihat tidak sempurna.
Dan kita terus berusaha membuat yang tidak pasti menjadi pasti. Kita kotak-kotakkan teman kita kotak-kotakkan diri kita. Berarti kalau nggak begini, aku begitu. Kalau nggak bloknya ini, aku bloknya itu. Seolah-olah semua yang tidak pasti itu harus kita jadikan pasti. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita terus memendam rasa sedih. Aku nggak boleh sedih. Aku nggak boleh cemas. Aku nggak boleh burn out. Padahal ketika kita tidak dan terus-menerus memendam perasaan-perasaan yang menurut kita negatif itu, sedih, cemas, kemudian ya mungkin marah, di saat itu pula kita juga memendam kebahagiaan, kesenangan, dan ketenangan. Dan bahkan ketika kita terus memendam ketidaksempurnaan kita, sejatinya kita memendam kesempurnaan sejati kita. Dan akhirnya kita pendam segalanya. Dan teman-teman sekalian, mari saya ngajak semuanya. Kita peluk ketidaksempurnaan kita, karena kita manusia yang memang tidak sempurna. Izinkan diri kita terlihat apa adanya, cintai diri kita sepenuh hati, dan syukuri dengan penuh kegembiraan. Di bagian akhir, saya ingin mengatakan ketiga hal ini bisa dikatakan dengan satu kata. I am enough. Saya cukup. Saya cukup layak. Saya cukup sukses. Saya cukup untuk bisa mengambil keputusan saya sendiri. Saya layak untuk memiliki tujuan dalam kehidupan saya. Teman-teman sekalian, ketika kita merasa cukup, di saat itulah kita berhenti untuk berteriak dan kita akan bergerak maju ke depan. Allah Ta'ala berfirman, jangan bersikap lemah, jangan pula bersedih hati. Padahal kalian adalah orang yang paling tinggi jika kita beriman. Dan berulang kali, khairun nas anfa'ahum linnas. Ya, kemudian sebaik-baik penciptaan. Berulang kali Allah katakan kita itu lebih dari sempurna di ketidaksempurnaan yang kita pikir tidak sempurna. Jadi, ayo kita tampil dan mengatakan I am. Akhirnya, di bagian akhir saya ingin mengatakan vulnerability sounds like truth. Kerapuhan, ketidaksempurnaan, ya, kekurangan diri terdengar seperti sebuah kejujuran, and feel like courage, dan terasa seperti sebuah keberanian. Truth and courage, kejujuran dan keberanian aren't always comfortable. Tidak selalu terasa menyenangkan, terasa nyaman. Seringkali kejujuran dan keberanian itu bikin kita ya terlihat nggak enak dan nggak nyaman. But akan tetapi kejujuran dan keberanian, they are never weakness. Mereka tidak pernah merupakan sebuah kelemahan. Semoga membantu dan selamat berjuang. See you on the top. Kita ketemu saat kita jadi teman sejawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Catur atas pemaparannya, sangat memotivasi, sangat menyentuh sekali dan menenangkan ya adik-adik semuanya, bahwa satu hal Dok yang tadi saya tangkap, ketika kita burn out, maka kita telah berjuang dengan baik, telah berusaha sebaik mungkin. Jadi cukup beristirahat, diterima dengan secara jujur, lalu bangkit lagi. Seperti itu kurang lebihnya ya Dokter Catur ya. Masih ada waktu 10 menit sampai jam 5 Dokter. Ada yang kita buka sesi tanya jawab nih Dokter Roni, Dokter Catur, jika ada adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya. Oke, silakan. Silakan. Dari rekan-rekan mahasiswa, ada yang mau bertanya, Dek? Mumpung ada Dokter Roni, mumpung ada Dokter Era Catur, monggo dimanfaatkan. Memang ini ya, acara ini kami buat khusus untuk kalian, jadi silakan dimanfaatkan dengan baik.
Ya, untuk mempersiapkan ini semangat untuk semester baru. Ada yang mau bertanya, monggo, kami persilakan. Ada yang raise hand ya? Boleh menyalakan, Dek, menyalakan ininya, audionya, silakan. Assalamualaikum dokter, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada dokter Catur. Jadi tadi di PowerPoint-nya ada tentang courage, compassion, connection, dan vulnerability. Nah, kalau salah satu dari poin-poin ini tidak imbang, maka apa sih yang akan terjadi, Dok? Terus kemudian gimana sih caranya supaya dari kelima poin ini seimbang, dokter? Terima kasih, dokter. Oh, langsung dijawab ya, Dokter Nurma? Iya, dokter, monggo dokter, langsung dijawab saja, dokter. Ya, oke. Sebenarnya poinnya lebih pada ketika kita menghadapi sesuatu, maka kuncinya sebenarnya ada dalam diri kita. Ya, courage, compassion, sekaligus connection dan vulnerability itu bukan sesuatu yang ya kita selalu menganggapnya hal positif gitu. Vulnerability seringkali ya kita anggap sebagai sesuatu yang harus kita tutupi gitu. Hanya ingin saya katakan adalah ada hal-hal yang memang tidak selalu harus terlihat sempurna. Ada hal-hal yang memang kadang ya ada sisi kelemahannya karena kita manusia. Mungkin kadang kita yang oleh Dokter Nurma dan bertemu dengan saya, Pak Dekan, dan mendapatkan peringatan 1 ya, atau peringatan 2, atau harus ikut semester pendek, tapi sekali lagi itu tidak menunjukkan apapun selain menunjukkan bahwa kita mampu untuk terus berjuang. Jadi saya tidak berbicara tentang keseimbangan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan. Kita tahu bahwa keseimbangan itu sebuah kemutlakan, tapi kadang kita pun mengalami ketidakseimbangan, dan itu wajar karena kita manusia. Yang ingin saya katakan adalah apapun yang terjadi, tetaplah berani. Yang ingin saya katakan adalah apapun yang terjadi, tetaplah cintai diri kita. Karena akan ada hari-hari di mana orang-orang yang kamu cintai menolak kamu. Ada hari-hari di mana orang-orang yang selama ini kamu berikan perhatian mengabaikan kamu. Atau ada hari-hari yang biasanya ya ngumpul guyup, tiba-tiba dia menghina kamu. Atau berkhianat, bahkan berbuat tidak adil kepada kamu. Ya, oleh karena itu kenapa compassion, menyayangi dirimu itu jadi sangat penting. Karena saat mereka berbalik dan kamu berdiri sendirian, kamu bisa mengatakan, aku tetap mencintai diriku. Yang ketiga, whatever, apapun yang terjadi, tetap berhubungan dan tetap mengakui kerapuhan kamu. Ya, terima kasih. Ya, wah luar biasa ya, Dokter Catur J. Terima kasih atas jawabannya. Alia, sudah cukup, Alifa? Sudah cukup, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama, Alifa, Dokter Catur. Terima kasih sekali. Ada lagi, Dek, yang mau bertanya? Ada 5 menit ini. Dokter Roni kepada Dokter Catur, monggo kami persilakan. Dokter Rina mau bertanya, Dok? Ada yang mau bertanya mungkin? Atau sudah cukup? Oke. Mau bertanya? Sheila. Torik ikut enggak tuh Torik itu? Torik. Ben. Yova, ya. Ben. Ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas ya? Sudah cukup. Ini sih Dokter Nurma. Izin. Iya, silakan. Jadi Dokter Catur benar ya tadi berdasarkan PowerPoint-nya Dokter Catur kan memang
kayak perasaan malu, insecure untuk berhubungan dengan orang lain ini saya perhatikan ketika saya menjadi kayak penengan sebagai koordinator deskripsi itu, saya melihat hubungan antara mahasiswa ke dosennya kayak gitu ya dok. Itu seringkali memang mereka kadang ada rasa takut, keberaniannya kurang gitu ya dok, atau malu menghubungi dosennya. Pada akhirnya mereka tuh stuck gitu dok. Akhirnya mereka tidak maju-maju dari tugas yang seharusnya mereka kerjakan gitu ya dok ya. Itu mahasiswa kita ada beberapa tuh yang masih seperti itu dokter Catur. Jadi mereka terlalu takut untuk ngomong ke pembimbingnya. Jadi mungkin di awal-awal bagus gitu ya dok, komunikasinya dengan pembimbing satu atau duanya. Terus di tengah jalan mungkin dia kehilangan motivasi, mungkin dia burn out gitu ya dok ya. Terus akhirnya dia lost gitu dok. Nah untuk dia kembali lagi kita kan emang manusia itu di awal pasti semangat gitu ya dok. Tapi begitu nyampe tengah kadang ada yang tambah semangat karena kepepet gitu ya. Ada yang down. Nah ini mungkin dok, bagaimana sih kiat-kiat mungkin buat adik-adik ini biar khususnya ini kalau ngomongin tugas akhir, kenapa harus selalu dihubungkan dengan tugas akhir gitu ya dok? Khususnya buat angkatan 2018 kan mereka ini sudah ibaratnya ini semester terakhir yang target kita kan semester ini mereka semua selesai nih dok. Beberapa itu bagus sih kurvanya on the track, tapi beberapa saya lihat ini agak-agak stagnan gitu dok. Apakah ada dok mungkin kiat-kiat buat mereka bagaimana untuk menimbulkan ini courage-nya, terus keberaniannya menghadapi dosen, terus menghilangkan perasaan malu mungkin ya ketemu dosen karena lama ngilang mungkin dok kayak gitu, atau menimbulkan hubungan yang nyaman dengan dirinya sendiri gitu kan dok ya, atau connection yang nyaman dengan orang lain juga itu mungkin dok Catur. Terima kasih. Sebenarnya yang lebih banyak pengalaman tentang mendampingi mahasiswa tugas akhir Dr. Roni, dok. Gimana, dok? Berarti buat dua-duanya ya, dok, pertanyaannya, dok. Oh, dok. Gimana, Dr. Roni dulu aja. Iya. Terima kasih. Jadi memang saya lihat adik-adik itu takut-takut kadang-kadang. Mau bertanya ya, mau mengkomunikasikan tugas-tugasnya kepada dosennya itu takut. Saya kira begini, ini cerita pengalaman ya Dokter Catur ya, Dokter Rina ya. Jadi dulu, alhamdulillah saya ini tercepat di mengambil psikiater itu. Itu Dokter Catur saksinya. Ini bukan saya bermaksud saya hebat, enggak. Tapi saya pelajari karakter guru-guru saya. Ya, saya pelajari sifat-sifatnya. Apa sih yang membuat guru-guru saya ini senang? Ya, selama pendidikan di psikiatri, insya Allah sampai sekarang saya yang tercepat, ya, enggak sampai 4 tahun. Itu karena saya berperilaku baik dengan semuanya. Dengan guru-guru saya, dengan sejawat, senior, junior, termasuk dengan semua staf yang ada di bagian psikiatri. Saya pelajari satu-satu sifatnya. Kalau saya lagi menjadi bimbingan dari dosen ya, saya lihat kapan dosen ini punya waktu luang. Kapan dosen ini mood-nya lagi baik. Kapan dosen ini pernah ya mengatakan pada kita, kamu sebaiknya kalau konsultasi itu hari ini jam sekian. Itu saya ingat-ingat gitu. Nah, dari situ komunikasi dengan pembimbing ya, itu jadi sama-sama nyaman. Manusia ini kan sangat peka ya kalau berbicara dengan perasaan, emosi ya, itu sangat peka. Jadi saya harap adik-adik ini tahulah karakter masing-masing dari dosen-dosen kita ini ya. Kan setiap orang nggak mungkin sifatnya sama, kepribadiannya sama, nggak mungkin itu. Ya berbeda-beda. Kepribadian itu kan terdiri dari unsur sifat, karakter, temperamen, ya itu tidak sama. Jadi kita masih harus tahu kebiasaan beliau-beliau ini, hal-hal yang beliau-beliau sukai apa, hal-hal yang beliau-beliau tidak sukai apa. Nanti insya Allah dengan cara begitu kita bisa melakukan pendekatan
sesuai dengan karakter dari dosen pembimbing kita. Kita tidak usah takut. Selama kita berbuat baik, tidak melakukan kesalahan, ya, dan kita hafal betul apa yang dimaui oleh pembimbing atau dosen kita, maka insya Allah beliau-beliau juga akan merespon dengan baik juga. Gitu. Dan kalau namanya murid dimarahi itu sesuatu yang biasa, telan saja kemarahan-kemarahan kita itu, ya. Jangan kita berbalik ikut marah gitu. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, kalau kita banyak menelan kemarahan itu seperti minum madu, kata beliau, ya. Jadi kemarahan-kemarahan yang ada pada diri kita itu kita telan, ya. Bisa langsing ya, Dok? Nah, bisa langsing nanti. Jadi artinya ya kita harus bisa menyelesaikan diri dengan apa yang dimaui pembimbing kita. Saya yakin, insya Allah pembimbing kita itu baik-baik semua. Tapi yang namanya karakter itu kan bisa mempengaruhi situasi emosi pada suatu saat, ya. Maklumin aja. Memang itu ya ciri khas beliau-beliau itu. Jangan pernah Anda sakit hati. Jangan pernah Anda mutung. Apa itu mutung itu, Dokter Catur, ya? Mogok terus nggak mau. Nggak ada itu. Jangan pernah menyimpan yang negatif pada perasaan Anda, pada otak Anda. Ya, nanti Anda menjadi tidak sehat. Saya kira itu tambahan saya, mungkin Dokter Catur, ya. Silakan. Iya. Itu saya sekilas ini ya, karena kok seperti yang dikatakan oleh Dokter Rina, benar ya, memang di awal-awal itu kita jangan santai lah ya, kita bekerja keras, energi banyak tercurah gitu ya. Nanti puncaknya ya fatigue ya, kecapean gitu, sampai akhirnya mungkin ansietas dan burnout gitu. Ini yang sering sekali kita lihat ya. Api di awal-awal itu membara gitu ya, tapi nanti ada titik di mana ya burnout gitu. Yang ingin saya sampaikan dan tambahkan khusus untuk tugas akhir terutama, menurut saya salah satu cara untuk agar keberanian, compassion, connectedness, kemudian vulnerability yang kita akui itu bisa mudah untuk kemudian tertumbuhkan. Dari pengalaman saya, bagaimana caranya adalah segera bertemu dengan pembimbing. Itu saja. Segera bertemu. Apapun yang kita bawa, apapun yang kita rasakan, apapun yang terjadi, bertemu. Gitu. Karena kalau kita belajar ya banyak habit, kebiasaan, kita nggak mungkin untuk menumbuhkan sesuatu dengan tidak melangkah. Oleh karena itu satu-satunya cara untuk menghadapi semua melangkah. Terima kasih. Sudah cukup, Dokter Rina? Ya, sebenarnya kan buat mahasiswa ya, Dok. Berarti kalau yang saya tangkap satu, kalau dosennya marah, diterima aja. Mungkin saya tambahin ya, Dok. Marah itu tanda sayang kali ya, Dok ya. Enggak. Sebenarnya tugasnya dosen itu marah. Tugasnya mahasiswa mengingatkan kemarahan. Kita menjalankan tugas saja. Gitu ya, Dok. Dan yang nomor 2 ya benar ya Dokter Catur itu benar, banyak mahasiswa setelah mungkin revisi berulang-ulang mereka akhirnya tidak menemui dosennya kembali. Berarti memang harus kalian ingat ini pesannya Dokter Catur, temui aja dosennya sampai dosennya capek gitu ya, Dok. Dosen. Iya wes ujian gitu. Saking seringnya diajak ini konsultasi, Dok ya. Iya, terima kasih Dok. Mungkin harapannya kami tuh mahasiswa kita, adik-adik ini bisa termotivasi lagi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Roni dan Dr. Catur ya, Dr. Nurma ya. Semoga. Harus ada keberanian untuk menghadapi kenyataan. Walaupun kenyataan itu pahit, ya. Pahit buat dia maksudnya. Sebetulnya pahit itu kan pil, obat. Ya, Dokter. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami. Ini sekarang sudah jam 5 lebih ya, Dokter Rina, Dokter Catur, Dokter Roni. Kita sakit akhirin ya, Dokter ya. Misalkan nanti adik-adik mahasiswa ingin berkonsultasi kayak gitu, berkenan ya, Dokter ya. Gini, Dokter Nurma.
saya siap membantu anak-anak, membantu adik-adik ini ya, membantu adik-adik ini. Dan saya lebih senang kalau yang disampaikan itu dalam bentuk voice note gitu. Jadi kalau voice note itu enak ya. Nanti kita balasnya juga voice note. Itu lebih apa ya? Enak gitu ya, kita nggak nulis langsung ngomong gitu. Boleh silakan. Kalau ada hal yang memang perlu. Saya kira Dokter Catur juga setuju ya. Siap, Dok. Ya, Kalau jadi Dr. Roni yang terserah. saja bisa meluangkan waktu, apalagi saya, Dok. Padahal ini beliau-beliau ini sibuk sekali nih. Wah. Begini, artinya kan mungkin ya, mohon maaf, artinya tidak pada saat itu. Nanti pada saat senggang, di hari yang sama, insya Allah akan saya jawab. Gitu. Kalau voice note itu lebih enak gitu ya. Voice note itu. Jadi Di mobil bisa didengarkan, Dok ya. nah, kita bisa dengarkan jadi tanpa nulis gitu. Jadi kita bisa langsung jawab gitu. Gitu ya, Dokter Norma. Monggo silakan dengan senang hati, dengan senang hati ya. Inji dokter, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Dokter Roni, Dokter Era Catur, serta Dokter Rina yang sudah hadir, serta rekan-rekan semuanya. Semoga pertemuan pada sore hari ini memberikan manfaat, memberikan semangat untuk memulai pembelajaran yang baru nih dokter ya. Dan insya Allah ketika menuntut ilmu, Allah akan meninggikan derajatnya ya. Jadi dan memberikan keberkahan di dalam setiap usahanya. Sehingga mari kita semuanya semangat untuk kembali belajar dan bersiap untuk menjadi seorang dokter yang hebat seperti Dokter Era Catur, Dokter Roni, Dokter Rina, menikah. Terima kasih dokter. Mohon izin untuk menutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa menutup majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dokter. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Roni, Terima kasih, dokter. Pangkat berturut-turut dalam 1 tahun loh, luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Cuman kita belum dapat syukurannya, Dokter Nurma ya. Oh iya dokter. Syukurannya mungkin ini dokter virtual, Dokter Era ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh kita belum foto dok, foto sebentar ya. Nggih. Dokter Rina, sepertinya saya ada kendala teknis, Dok. Bisa print screen, Saya Dok? screenshot ya, Dok. Ya. Adik-adik kami minta ini ya, nyalain videonya. Ini ada mungkin ada 3 slide, 3 screen. Ya. Oke, saya hitung. Belum pada nyala nih. Tidak apa-apa dok, seadanya dok untuk bukti kegiatan dokternya tidak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, yang pertama, yang kedua, 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, sampun dok. Oke, terima kasih banyak dokter. Terima kasih semuanya, adik-adik mahasiswa, semangat ya. Terima kasih dokter. Oke. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Terima kasih.